Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Rusdi Said SAG MSy sebagai mubalik atau penceramah kita pada malam hari ini, kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita sama-sama mendengarkan ceramah Ramadan pada malam hari ini, kami dari pengurus masjid akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu keadaan keuangan infak Ramadan sampai dengan malam hari ini. Saldo pada malam sebelumnya berjumlah Rp9.060.000, penerimaan Rp1.000.000, sehingga saldo sampai dengan malam hari ini berjumlah Rp10.060.000. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama sedekahkan Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya pada hari besok, Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 8 sampai dengan selesai, insya Allah akan diadakan acara khataman Al-Quran yang diadakan oleh Habul Mustafa Batam yang bertempat di Masjid Jami Balai Center. Kemudian bagi jamaah yang ingin mengirimkan doa untuk arwah keluarga yang telah meninggal dunia, dapat menuliskan nama arwah yang mau dikirimkan doanya dan diserahkan kepada petugas masjid. Untuk menjaga kekhusyukan sholat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan juga kepada adik-adik kami mohon untuk tetap menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini, insya Allah yang bertugas sebagai imam yaitu Ustaz Muhammad Abdul Hafiz dan Bilal Ananda Fikri Nur Hanif. Tausiah Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Rusdi Said SAG MSy dengan judul Taubat Sebelum Terlambat. Setelah ini kepada Bapak Ustaz kami persilakan, kepada petugas harap menyesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam allazi bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat menjadi penyebab kita memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia pasti akan berakhir. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Siapapun dia, karena memang Allah sudah menentukan waktu setiap manusia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tidak ada satupun yang berani menyatakan dirinya dan memproklamirkan dirinya bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan dan kehilapan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Jamaah yang berbahagia, perbanyaklah kepada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Karena dengan banyak beristighfar, Allah yang Maha Pengampun, terutama lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Allah akan ampunkan dosa orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Oleh karena itu jangan sampai kita selesai Ramadan Allah tidak ampunkan dosa hilap kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabat beliau yang juga sepupu beliau, lalu kemudian menjadi menantu beliau, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan memberitahukan bahwa ada 7 hal yang menyebabkan malaikat Jibril berkeinginan dan berharap kiranya dia diakui sebagai cucu manusia. Aneh jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki derajat tinggi, tetapi Jibril berkeinginan untuk menjadi bahagian cucu dari manusia. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah sehingga keinginan ini kelihatannya berlebihan? Ternyata Jibril sangat paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu sehingga Jibril berkeinginan menjadi bahagian cucu dari manusia. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menjadi mulia ketika dia melakukan kehilapan, ketika dia melakukan dosa, tetapi dia menyadari bahwa dia sedang berdosa, lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa gengsi, merasa malu untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah yang Maha Ghafar, yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun. Karena sebuah keinginan dari Jibril, manusia itu dimuliakan, salah satu diantaranya adalah ketika dia berbuat kehilapan, ketika dia berbuat dosa lalu kemudian minta ampun kepada Allah, menyadari akan dosa dan hilapnya. Bagaimana dengan Nabiullah Adam alaihissalam, kakek kita, ketika beliau berada di syurga,
lalu kemudian melakukan pelanggaran karena memakan buah khuldi, lalu kemudian dia menyesal, dan penyesalannya ini diucapkan dan didoakan terus oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan Jibril ini berkeinginan menjadi bagian cucu dari manusia adalah karena manusia ketika dia melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, malaikat melihat betapa Allah mencintai, betapa Allah memuliakan orang yang melaksanakan sholat bersama imam. Ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah, malaikat Jibril melihat betapa Allah memuliakan orang tersebut. Dalam riwayat disebutkan orang yang melaksanakan sholat munfarid, sholat sendirian akan diberikan satu pahala, tetapi ketika dilaksanakan dengan berjamaah, Allah angkat, Allah berikan kemuliaan 27 derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah, lompatan yang amat sangat tinggi. Kalaulah kita naik tangga pertama, lompat tangga yang kedua, lompat ke tangga yang ketiga, dan seterusnya. Tetapi sholat berjamaah, dari tangga yang pertama langsung tangga yang ke-27. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya, betapa cinta dan sayangnya Allah kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita istiqomahkan melaksanakan sholat berjamaah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita didik putra-putri kita, kita biasakan anak-anak kita untuk mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah, terutama berjamaah di masjid atau mungkin di musola, atau bahkan di tempat di mana dia berada, ada peluang dan kesempatan untuk bisa berjamaah, laksanakan sholat dengan berjamaah. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia, ada sebuah kisah, sebuah hikayat yang jamaah sudah paham. Saya sering ulang-ulang kisah ini karena menarik dan sangat memberikan inspirasi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safwan. Pernah dengar ibu nama Safwan? Safwan ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu tidak pernah mendengar suara azan di luar masjid. Safwan tidak pernah mendengarkan suara azan dilantunkan, suara azan dikumandangkan di luar masjid. Artinya Safwan itu sudah berada di dalam masjid, waktu sholat pun masuk. Beda dengan kita jemaah. Azan sudah dikumandangkan, sudah mau qomat, baru beranjak dari rumah menuju ke masjid. Safwan tidak. Dia mendengarkan azan itu ketika beliau sudah berada di dalam masjid. Memang rumahnya dengan masjid dekat, jauh jemaah, sangat jauh ternyata. Sebuah riwayat disebutkan 2 jam pulang pergi, ada yang mengatakan 2 jam sekali jalan. Masya Allah. Tidak ada jamaah di Baloi Center ini yang rumahnya jauh kurang lebih 2 jam pulang pergi dari Masjid Jami. Ada? Kalau ada saya kasih hadiah. Tidak ada. Yang jauh Pak Haji Mursalin itu pun hanya berapa menit saja. Ya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah tidak melihat Safwan, karena Safwan ini adalah sahabat yang selalu berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Duduknya di sebelah kanan paling pojok. Sehari Rasulullah tidak melihat, 2 hari kemudian Rasulullah tidak melihat, hari ketiga Rasulullah pun tidak melihat. Bertanyalah Rasulullah kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah yang tahu bagaimana keadaan Safwan?" "Tidak ada yang tahu ya Rasulullah." Wajar, karena waktu itu alat komunikasi belum canggih. Coba sekarang, orang meninggal di luar Batam kita bisa paham. Apapun yang terjadi di luar Batam bisa tahu kita. Kemarin teman saya lagi umroh, lagi selfie di depan tower Zamzam. Nah, bisa tahu. Kenapa? Karena ada handphone canggih. Waktu itu belum ada. Maka Rasulullah tidak tahu waktu itu kemana perginya Safwan. Akhirnya mereka sepakat untuk menelusuri dan bertemu dengan Safwan. Dalam perjalanan yang ditempuh kurang lebih 1 jam sekali sampai, kemudian 1 jam kemudian balik, 2 jam pulang pergi, bertemu dengan istrinya Safwan. Ketika Rasulullah bertemu dengan istri Safwan, tentu jalannya tidak lurus, tidak rata, tapi meninggi, menanjak, turun, gurun pasir.
Cahaya cuaca kadang panas, kadang dingin, ditempuh oleh Safwan. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada istri Safwan, "Kemana sahabatku Safwan?" Apa kata sang istri? Dengan terurai air matanya mengatakan, "Ya Rasulullah, Safwan 3 hari yang lalu sudah meninggal." Nah, 3 hari yang lalu sudah meninggal, tidak viral. Kalau sekarang ada yang meninggal viral, ya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah Safwan ketika meninggal akan meninggal ada pesan beliau? Kata sang istri, ada ucapan beliau 3 kalimat, tapi saya tidak paham. Yang pertama kata Safwan, ketika dia sakaratul maut, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Nah, itu. Rasulullah ini manusia luar biasa, paham makna yang tersulap, makna yang tersirat. Maka Rasulullah mengatakan, Safwan itu ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan apa yang menjadi kebiasaannya. Karena memang orang yang akan meninggal, ibu bapak hadirin yang muliakan Allah, Allah perlihatkan apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau biasanya dia membaca Al-Quran, maka Allah perlihatkan ketika sakaratul maut keutamaan membaca Al-Quran. Kalau kebiasaannya suka ngerumpi, maka ketika sakaratul maut Allah perlihatkan siksa dosa bagi orang yang senang dan hobi ngerumpi. Dan Safwan ini kebiasaannya adalah melangkahkan kakinya menuju ke Masjid Nabawi untuk berjamaah. Maka Allah pun perlihatkan bagaimana keutamaan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Safwan ketika dia melangkahkan kakinya menuju Masjid Nabawi yang begitu cukup jauh. Seakan-akan Safwan menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Artinya apa? Dia ingin lebih jauh karena melihat begitu besar keutamaannya. Kalau kita, kenapa tak ke masjid? Jauh betul. Masjid jauh nah, capeklah. Nah, itu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Safwan tidak ke masjid gara-gara sudah meninggal dunia. Orang sekarang waktu hidup tak mau ke masjid, setelah meninggal minta diantar ke masjid. Di Balai Center tidak ada, ya. Di tempat kami sana begitu, ya. Waktu hidup tak mau dia ke masjid, tapi setelah masjid keluarganya minta diantar ke masjid. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang kedua, sang istri Safwan mengatakan, kenapa tidak yang lebih baru? Kenapa tidak yang baru? Karena suatu ketika Safwan pernah menyumbangkan, memberikan baju rompinya. Baju rompi Safwan itu 3. Baju pakaian beliau 3 lapis. Rompi luar, rompi dalam, kemudian kaos dalam. Tapi yang disumbangkannya itu adalah rompi luarnya. Allah perlihatkan bagaimana keutamaan memberi pakaian kepada orang lain. Maka Safwan menyesal, kenapa bukan yang baru yang saya kasih? Kenapa baju rompi yang luar yang saya kasih? Keutamaannya diperlihatkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Suatu ketika Safwan pernah menyumbang, pernah bersedekah, memberi sepotong roti kepada orang yang membutuhkannya, padahal dia punya 2 potong roti. Allah perlihatkan keutamaan memberi makan. Safwan menyesal, kenapa tidak semuanya? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, infak sedekah terindah yang terbaik itu adalah memberi makan. Kenapa memberi makan itu infak yang terbaik? Karena ketika memberi makan kepada seseorang itu kurang lebih 40 hari makanan itu memberikan energi di dalam tubuh manusia. Nah, ketika 40 hari itu, 40 hari 40 malam dipakai untuk beribadah, maka selama itulah kita akan memperoleh pahala makanan yang kita berikan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka saya melihat waktu sudah semakin sedikit ini, ya. 15 menit katanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini sangat menginspirasi kepada kita. Marilah sama-sama kita melakukan hal yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun atas dosa hilaf kita. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Rasulullah bahwa Jibril berkeinginan menjadi umat, menjadi cucu Nabiullah manusia, karena ketika manusia ada yang sakit lalu kemudian dijenguk, di saat itu Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang menjenguk orang yang sakit. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ketika ada orang yang meninggal, orang menyelenggarakan fardu kifayahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah,
ketika ada orang yang meninggal dunia lalu kemudian kita selenggarakan fardu kifayahnya, Allah akan berikan pahala seperti 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu bagi ibu bapak yang pernah haji dan umrah tahu betapa panjangnya, besarnya gunung Uhud itu. 7 kilo panjangnya, belum tingginya, belum lebarnya. 2 kali gunung Uhud akan diberikan pahala bagi orang yang menyelenggarakan fardu kifayah. Oleh karena itu, kita didik putra-putri kita supaya mereka paham, mengerti, menyelenggarakan fardu kifayah. Ketika nanti saatnya kita meninggal dunia, kita sangat berharap dan berkeinginan yang menyelenggarakan fardu kifayah, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan serta mendoakan adalah putra-putri kita. Oleh karena itu, mari jamaah sekalian, kita pantau, kita ajarkan, kita titipkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga yang bisa mendidik, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham menyelenggarakan fardu kifayah. Barangkali pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya uraikan, tidak semuanya dari pesan atau keinginan Jibril ingin menjadi bahagian dari cucu manusia, karena waktu dibatasi 15 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita berupaya, berikhtiar untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kita sebelum waktu penyesalan itu tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq hidayah, minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.